Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita merenungkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, mempersembahkan tubuh yang layak di hadapan Tuhan. Dalam bacaan kita firman Tuhan tadi, kita menemukan 3 kebenaran yang jika kita hidupi dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat mempersembahkan tubuh yang layak di hadapan Allah. Kebenaran yang pertama adalah mempersembahkan tubuh yang hidup. Korban persembahan selalu berarti pembunuhan atau harus mati dalam konteks perjanjian lama atau orang Yahudi. Korban dibawa di hadapan imam. Orang yang membawa korban persembahan itu mengakui dosa-dosanya di atas korban tersebut. Dengan demikian secara simbolik memindahkan dosa-dosanya kepada korban yang dipersembahkannya itu. Kemudian korban tersebut dibunuh. Jadi korban persembahan itu harus mati untuk menggantikan manusia yang mempersembahkannya, supaya manusia itu tidak mati. Dan persembahan seperti ini sudah digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengambil alih atau menanggung dosa-dosa kita, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, karena kemurahan anugerah Allah, kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Artinya tubuh yang telah diperbaharui, tubuh yang telah menerima pengampunan dan telah diselamatkan atau telah lahir baru. Korban persembahan kita atau ibadah kita bukan supaya dosa-dosa kita diampuni, tetapi karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Bilangan 8 ayat 1, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Roma 6 ayat 6-8, Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, supaya kita hidup di dalam Dia. Dan hidup di dalam Kristus itu haruslah dipersembahkan kepadanya. Jadi persembahan tubuh yang layak itu adalah tubuh yang telah hidup secara rohani, sudah lahir baru, telah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus. Adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, kata Rasul Paulus, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi ini yang pertama, oleh karena Kristus yang telah menggantikan kita, yang telah berkorban bagi kita, Dia sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan kita, maka kita harus mempersembahkan tubuh yang hidup. Artinya tubuh yang telah dihidupkan secara rohani melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima pengampunan dosa, kita diselamatkan, kita diperbaharui, kerohanian kita diperbaharui. Itulah tubuh yang hidup. Inilah yang menjadi persembahan yang layak di hadapan Allah, yaitu tubuh yang telah diperbaharui. Ini yang harus dipersembahkan. Kalau orang aktif beribadah tetapi dia belum lahir baru, itu artinya dia belum mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh secara rohani yang hidup di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita melihat diri kita, apakah kita benar-benar sudah mengalami kelahiran baru, sudah dihidupkan
lagi diperbaharui oleh Kristus, rohani kita telah diperbaharui oleh Kristus, sehingga kita boleh berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi inilah kebenaran pertama yang perlu dihidupi dalam diri kita, sehingga kita boleh mempersembahkan hidup kita yang layak di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah tubuh yang kudus. Kita harus mempersembahkan tubuh yang kudus. Ini kebenaran yang kedua yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, supaya kita mempersembahkan tubuh kita yang layak di hadapan Tuhan, yaitu kita harus mempersembahkan tubuh yang kudus. Persembahan tubuh yang kudus ini adalah persembahan yang menuntut perjuangan rohani untuk memerangi keinginan daging kita dan mewujudkan keinginan roh di dalam diri kita. Jadi itu harus ada perjuangan melawan daging untuk kita bisa dari hari ke hari kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, dan itu yang kita persembahkan. Kita mempersembahkan hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang layak di hadapan Tuhan. Artinya kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus terus memerangi kedagingan kita, keinginan daging kita yang terus bergejolak dalam diri kita. Tiap-tiap hari kita itu diperhadapkan dengan peperangan melawan daging. Roh kita melawan daging. Roh penurut tetapi daging lemah. Sehingga kita harus terus berjuang menekan daging kita, memerangi daging kita, supaya kita menang bersama pimpinan Roh Kudus. Kita menang untuk berhasil hidup di dalam kekudusan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus terus-menerus berjuang, memberi diri untuk diproses oleh Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan. Itulah namanya mempersembahkan tubuh yang kudus, yang setiap hari kita melewati proses. Apabila ada ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan berkemenangan hari lepas hari. Kita bisa melaluinya dengan menjaga kekudusan hidup kita. Kemudian kebenaran yang ketiga yang harus kita miliki supaya kita dapat mempersembahkan tubuh yang layak di hadapan Tuhan, yaitu kita harus mempersembahkan tubuh yang berkenan kepada Allah. Tubuh yang berkenan kepada Allah artinya menyenangkan hati Allah. Persembahan ini akan dapat kita berikan apabila kita sungguh-sungguh menyadari siapakah diri kita di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya debu. Kita hidup hanya karena anugerah Allah. Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya kita harus menyadari kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya debu. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kita rendah. Kita tidak berguna. Kata Paulus, aku adalah hamba yang tidak berguna. Tetapi oleh karena Allah beranugerah, kita menjadi berguna. Kita bersyukur untuk itu. Tetapi kita harus terus menyadari supaya kita boleh terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yesus berkata pada orang Yahudi dalam Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bagaimana dengan sikap kita dalam beribadah? Apakah sikap hati kita sudah membuat Allah berkenan? Apakah di dalam sikap kita beribadah sudah membuat Allah berkenan? Sudah membuat Allah senang karena kita benar-benar melakukannya
dengan kerendahan hati, dengan penuh kekudusan, dengan penuh ketaatan, dengan khusyuk di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga dipandang Tuhan layak. Kita sedang mempersembahkan tubuh yang layak di hadapan Tuhan. Karena kita memberikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti senang bila selama ibadah kita tinggalkan semua yang merintangi kita, yang merintangi ibadah kita. Apalagi di zaman sekarang ini, kita melihat ada peperangan yang luar biasa. Di dalam ibadah pun, orang-orang tidak lepas dari HP-nya, dari internetnya, dari FB-nya, dari foto-foto. Mari kita mengevaluasi diri. Mari kita merenungkan bagaimana dengan saya di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah beribadah dan Tuhan berkenan dengan ibadah saya? Atau Tuhan jijik dengan ibadah kita? Kita perlu evaluasi. Kita jangan menjadi orang latah yang sekarang tidak sadar sedang bagaimana. Kita terus mengaktifkan HP kita, internet kita, Facebook kita, IG kita. Bagaimana dengan kita? Mari kita renungkan di hadapan Tuhan. Apabila ketika kita membuka diri di hadapan Tuhan, ternyata kita kedapatan orang yang mungkin dalam ibadah kita menyakiti hati Tuhan. Bukan berkenan di hadapan Tuhan, tapi menyakiti hati Tuhan. Karena saat firman Tuhan diberitakan, kita foto-foto selfie. Saat firman Tuhan diberitakan, kita melihat foto-foto. Kita membuka FB kita, membuka IG kita, membuka internet dan lain sebagainya, YouTube. Mari kita renungkan. Dan apabila kita kedapatan seperti demikian, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun. Dan kita katakan, Tuhan, aku mau sebenarnya sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tetapi aku tidak sanggup. Aku minta Roh Kudus memberikan kesanggupan. Pasti Tuhan akan menolong. Pasti Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menahan diri 2 jam saja di hadapan Tuhan. 2 jam saja beribadah tidak memegang HP. 2 jam saja di dalam sepanjang ibadah kita tidak menghiraukan internet dan lain sebagainya yang akan membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan tubuh yang layak di hadapan Tuhan. Tubuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita mempersembahkan tubuh yang hidup. Artinya kita sudah dihidupkan, dilahir barukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa-dosa kita telah dipindahkan kepada Kristus di atas kayu salib, supaya kita dibenarkan, diselamatkan, diampuni. Kemudian kebenaran yang kedua, yaitu kita mempersembahkan tubuh yang kudus di hadapan Tuhan, supaya ibadah kita layak di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh yang kudus, memang pembenaran itu dikerjakan oleh Kristus. Pengudusan pertama dikerjakan oleh Kristus. Tetapi untuk menuju kepada kesempurnaan dalam perjalanan iman, ada sesuatu yang harus kita perangi, yaitu kita harus memerangi daging kita. Harus memerangi daging kita supaya roh kita penurut, roh kita bisa taat kepada kehendak Tuhan, roh kita bisa sanggup untuk melakukan firman Tuhan. Kalau kita terus memerangi kedagingan kita, itulah namanya proses pengudusan. Itu yang harus kita lakukan supaya kita mempersembahkan tubuh kita yang layak di hadapan Tuhan, yaitu kita harus mempersembahkan
tubuh yang kudus, yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Dan yang terakhir, kita harus mempersembahkan tubuh yang berkenan kepada Allah. Tubuh yang berkenan kepada Allah, yaitu tubuh yang sungguh-sungguh menyadari siapa dirinya. Hidup kita yang sungguh-sungguh menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan beranugerah, sehingga kita mau menghamba kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh memberi diri, melayani Tuhan dengan setia, dengan taat, dengan rendah hati, sehingga kita mempersembahkan tubuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus dalam ibadah kita, saat kita beribadah formal di hadapan Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita benar-benar memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita meletakkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan apabila kita kedapatan tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan membuat Tuhan sedih, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kedepannya nanti, mari dengan pertolongan Roh Kudus, kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di saat ibadah kita beribadah itu berkenan di hadapan Tuhan. Benar-benar kita menghadap Tuhan 100%. Tidak kesana kemari. Pandangan kita, pikiran kita tidak kesana kemari, tetapi fokus kepada Tuhan saja. Sehingga Allah senang. Allah senang melihat kita. Allah disenangkan, Allah dimuliakan. Kita sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Allah, yaitu kemuliaan bagi Allah. Dan kita adalah hamba yang mau setia, yang mau taat, yang mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yang mau melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita mempersembahkan tubuh kita yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan lagi. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah kami, dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan dapat mempersembahkan tubuh kami yang layak di hadapan-Mu, yang dipandang layak oleh-Mu Tuhan. Oleh karena kami mempersembahkan tubuh yang hidup, yang telah dihidupkan oleh Kristus, di dalam Dia mengampuni dosa kami di atas kayu salib, dan mengampuni kami, menyelamatkan kami, dan kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga kami hidup kudus di hadapan-Mu, dan juga kami hidup berkenan di hadapan-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Teguhkanlah dan mampukanlah kami melakukannya di dalam praktek hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.